Ini adalah pengakuan bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita sadar kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa dan sebagainya, tapi kita merasa satu. Kenapa? Karena dalam perbedaan itu ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam rangka mengisi kelebihan kekurangannya, disitulah terdapat tadi persaudaraan, tadi persatuan. Jadi jangan perbedaan dijadikan sebagai alasan untuk berpecah, justru perbedaan itu dijadikan alasan untuk bersatu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu yang pertama, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Di sini ada satu hal yang menarik. Dalam Kongres Pemuda tahun 2008 di Jakarta, itu hadir pemuda dari berbagai macam daerah, dari Sumatera, Sumatera, Selatan, dari semua macam ada di sana semua. Pada saat membicarakan bahasa Indonesia, yang dipilih oleh mereka itu, yang disepakati oleh mereka itu adalah bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia. Kita tahu pemakai bahasa Melayu Indonesia itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemakai bahasa Jawa. Jadi jumlahnya yang ada di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa, itu tidak ada artinya. Tapi mereka sepakat memilih bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, dan pemuda-pemuda Jawa waktu itu ikhlas menerimanya. Ini suatu bukti dari persatuan. Pemuda Jawa waktu itu dengan rasa toleransi yang sebesarnya ikhlas menerima bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Sampai sekarang kita terima. Yang menarik lagi apa yang dikatakan Islam tadi dalam Piagam Jakarta, dalam rancangan pembukaan Undang-Undang 49 mana dalam Pancasila itu sila pertamanya menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Dalam panitia 9 itu, dalam PPKI ada unsur nasionalis, ada unsur agama Islam, Kristen, Buddha, Marang dan sebagainya. Nah, kemudian hanya dikatakan Pak Ihsan diprotes. Padahal di sana ada 3 orang Islam dan yang nasionalis juga Islam. Kalau orang Islam ini otot, yang hadir di PPKI itu kerja 9 itu otot, tetap kalimat itu dipertahankan, pasti kalah suara yang 3 orang kan. Tapi karena rasa toleransi umat Islam dengan kebesaran jiwa Soekarno yang memimpin rapat waktu itu, mereka ikhlas mencoret pasal itu mengganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi suatu bukti toleransi yang besar bagi bangsa Indonesia itu terhadap agama lain. Itu dengan alasan persatuan itu. Nah, kemudian yang jadi permasalahan sekarang adalah demokrasi Pancasila. Dalam prakteknya kadang-kadang kabur. Dikit-dikit putih. Padahal putih itu adalah budaya barat. Dan putih itu tidak berorientasi pada kebenaran, tapi berorientasi pada suara terbanyak. Contohnya, kalau di ruangan ini kebetulan semuanya memakai narkoba, andai ditanyakan apakah narkoba itu baik atau tidak, pasti menjawab baik semua, karena mereka memakai kan. Itu putih, lantas jadi baik ya tidak kan. Oleh karena itu putih itu hanya bisa digunakan kalau musyawarah tidak mencapai mufakat, jadi pintu terakhir. Karena ciri dari demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah itu. Nah, oleh karena itu harus kita sepakati, kita pahami, kita hayati dan kita amalkan ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, menerima adanya suatu perbedaan. Kita tidak boleh mengingkari, kita ini berbeda-beda. Saya dengan Pak Ihsan berbeda, dia putih, saya hitam kan. Dia dari Palembang, saya ke Barat. Yang lain beragama Islam, setengah juga ada apa-apa mungkin itu. Nah, perbedaan. Tidak boleh. Jadi kita itu harus menerima adanya suatu perbedaan. Tuhan pun juga begitu kan. Tuhan mentakdirkan manusia itu berbeda. Maka kita menolak takdir Tuhan tidak mungkin kan. Itu harus kita terima. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ada perkataan kita mengatakan walaupun rambut sama itu, pikiran itu berbeda. Nah, kuncinya kita harus menghormati pendapat orang lain, walaupun kita tetap yakin dengan pendapat kita. Jadi jangan perbedaan pendapat itu dijadikan alasan untuk bertengkar, untuk bermacam-macam. Yang ketiga,
Tidak ada dalam kehidupan manusia di dunia ini tidak ada masalah, tidak mungkin. Selalu ada masalah. Oleh karena itu, Pancasila sudah mengantisipasi bahwa semua masalah itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah itu harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perbuatan kebangkitan itu. Nah, di sini bukan dipimpin oleh orang sebenarnya, dipimpin oleh kebijaksanaan. Artinya kebenaran itu harus dipimpin oleh hati nurani. Kalau kita mengatakan A, hanya akan nurani kita, benar atau tidak? Jadi yang memimpin kita hati nurani kita. Ada orang mengatakan hati nurani itu sama dengan suara kita. Itu hati nurani orang yang beriman kan. Kalau orang lain juga kan. Yang paling menarik lagi ini Pak Iksan ini barangkali siap kalah dan siap menang dalam setiap kompetisi. Itu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Kalau kita mau berdebat, kita siap kalah, siap menang. So, dalam setiap pertarungan, dalam setiap persaingan pasti ada yang kalah, pasti yang menang. Siap kalah artinya kalau kita kalah terima dengan ikhlas, dengan catatan, awas 5 tahun yang depan saya akan maju lagi. Tidak memburu terus, kita benahi ini, kita perbaiki kurang kita, maju lagi seperti itu. Ambil contohnya 2 kali, 3 kali yang kita dapat juga kan. Nah, kalau menang, kita juga siap menerima orang yang kalah sebagai kolega kita. Jangan dibuat berkota-kota. Saya yakin, insya Allah, nanti teman kita ini yang namanya Ihsan Yunus ini, itu punya masa depan yang cukup prospektif. Tapi dengan catatan, pertama, ajaran Bung Karno harus diamalkan.